Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, soal penolakan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang ada atau yang terjadi di Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rupanya seorang camatnya juga, yaitu Camat Sindang Jaya, mendukung apa yang menjadi desakan dari warga yang ada di Sindang Jaya ini. Wow, ini sangat luar biasa. Saya teringat dengan seorang Bupati Purwakarta yang pada akhirnya menyegel sebuah tempat ibadah umat Kristen ya yang ada di Purwakarta. Kenapa? Karena desakan warganya. Ya, kalau kemarin-kemarin itu bupati, nah sekarang camat teman-teman mendukung ya penolakan pembangunan ya rumah ibadah non-muslim tersebut. Bagaimana ceritanya? Kita akan coba lihat saja seperti berita yang saya lansir dari situs suarageram.co ya, dengan sebuah judul berita di sini teman-teman saya akan bacakan dan saya akan tampilkan juga di sini kepada kita ya. Camat Sindang Jaya dukung warga tolak izin pembangunan gereja. Wow, ini luar biasa sekali. Ini terbaru teman-teman ya. Rabu kemarin 13 September pada pukul 21:44 waktu Indonesia Barat ya, berita ini diterbitkan. Oke, kita akan bacakan saja apa yang dituliskan di berita ini ya. Ini dia. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam forum warga Desa Sindang Jaya. Jadi ini rupanya di Desa Sindang Jaya juga teman-teman ya. Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten menolak pendirian gereja di wilayahnya. Ingat, mereka warga yang ada di Desa Sindang Jaya menolak. Ingat teman-teman ya, mereka menolak pendirian gereja di wilayahnya. Oke, lanjut. Hal itu diketahui dalam agenda musyawarah forum warga Sindang Jaya yang dilaksanakan di rumah tokoh agama Islam setempat pada hari Selasa 12 September 2023 malam. Oke, jadi ada musyawarah yang mereka lakukan ya, warga yang ada di Sindang Jaya ini, dan mereka menyampaikan soal prinsip mereka tersebut teman-teman ya. Lalu berikutnya, menanggapi hal itu, Camat Sindang Jaya, ingat, menanggapi hal itu, Camat Sindang Jaya, yaitu Abudin, mengatakan dasar penolakan itu dikarenakan di lokasi yang akan didirikan gereja, warganya mayoritas beragama Muslim, dan sedikitnya terdapat 70-an pesantren. Wow, ini camat rupanya kenapa itu gereja pembangunannya ditolak karena warga yang ada di dekat situ adalah rata-rata atau mayoritas beragama Islam ya, dan bahkan sampai di situ juga ada sekitar 70-an yang namanya pesantren. Saya mau katakan ini adalah camat yang gak ngerti soal toleransi, dan bahkan saya bilang dia juga nggak ngerti soal aturan ya, dan bagaimana mempunyai dan juga menggunakan hati nurani. Hanya gara-gara mayoritas Muslim, katanya wajar kalau misalnya ditolak untuk pembangunan rumah ibadah Kristen, yaitu gereja. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di tempat kami, Pak Camat Abudin. Di tempat kami juga mayoritas beragama Kristen. Ya. Tapi kami nggak pernah melarang ada satu masjid yang berdiri megah di tempat kami, di desa kami. Padahal mereka juga nggak sampai dan tidak memenuhi syarat ya SKB 2 Menteri. Tapi karena kami tahu apa yang mereka lakukan adalah untuk peribadatan kepada Tuhan mereka, kami sedikit pun tidak pernah melarangnya. Ya, karena bagi kami, ya agamaku, ya bagiku agamaku, dan bagimu adalah agamamu. Jadi udah nggak apa-apa.
Tapi saya nggak ngerti kenapa bisa seorang camat yaitu Abudin ini ya nggak ngerti soal ini. Ya, oke kita akan lanjut saja teman-teman ya. Ini dikatakan, selain itu, lanjutnya warga merasa kecewa sebab tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi terlebih dahulu dari pengembang Suvarna Sutra terkait wacana pembangunan sarana ibadah non-muslim tersebut. Oke ya, jadi menurut mereka nggak ada informasi sebelumnya. Jadi maksud mereka ya kalau misalnya mereka mau bangun sesuatu ya sampaikan dulu. Oke, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Oke lanjut. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga menolak dibangun gereja. Katanya Rabu 13 September 2023 kemarin. Jadi ini ya jelas ya, ini jelas karena desakan warga. Ya. Saya pikir bahwa kalau misalnya memang sudah bisa dikeluarkan rekomendasi atau izin, ya artinya sudah memenuhi persyaratan ya apa yang dituliskan dalam SKB 2 Menteri, maka saya pikir tidak ada lagi yang perlu menghalangi soal ini. Ya, sekalipun mereka di situ mayoritas ataupun bagaimana, tetap saja ya kalau misalnya udah memenuhi SKB 2 Menteri ya persyaratannya, ya silakan saja bagi saya teman-temannya. Bahkan tidak memenuhi sekalipun menurut saya juga, ya itu nggak jadi masalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu terjadi di tempat kami. Ya, nggak ada masalah bagi kami. Ya, kami fair aja, silakan. Yang penting Anda tidak mengganggu kami. Itu aja, selesai. Ya kan? Tapi ya lucu sih ya seorang camat ini teman-temannya. Oke, kita akan lanjut saja untuk membacakannya teman-temannya. Ini di sini. Abudin menyebut sejumlah warga pun telah mendatangi kantor Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan mendesak agar lokasi pendirian gereja digeser ke lokasi PSU Mall Samanea karena jauh dari pemukiman. Nah, ini memang luar biasa sekali ya warga-warga ini ya. Mereka ini berani sekali. Dan ini saya lihat terjadi karena sepertinya ada pembiaran, ada semacam ketidaktegasan dari pemerintah. Coba bayangkan seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung. Mereka diberhentikan ibadahnya padahal sedang jalan ibadahnya sedang berlangsung ya oleh seorang ketua RT. Tapi lihatlah teman-temannya, ketua RT ini ya pada akhirnya hanya dipenjara, ya hanya dijatuhkan hukuman selama 3 bulan penjara saja. Bayangkan, ini nggak masuk akal ya. Udah memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung, dia juga masuk pekarangan tanpa izin atau dengan semena-mena, ya kan? Nah ini luar biasa sekali, tapi hanya dibui atau dijatuhkan hukuman selama 3 bulan saja penjaranya. Padahal kalau misalnya kita mengingat seorang Meliana yang hanya meminta agar volume azan dikecilin, ini hanya meminta, malah dibui 18 bulan penjara. Oh ini luar biasa. Jadi saya pikir ini hal terjadi ya karena memang sepertinya ada pembiaran dan ini adalah bukti adanya ketidakadilan di Indonesia ya. Ini menurut saya teman-teman. Lalu berikutnya, jadi begini, peran FKUB itu sebetulnya harus sangat bijaksana. Nah, masyarakat diberikan penjelasan ucapnya. Ya, bijaksananya kalau misalnya udah memenuhi persyaratan SKB 2 Menteri, karena ini adalah patokan mereka, ya saya pikir ya FKUB memang wajar kalau misalnya memberikan yang namanya semacam izin atau rekomendasi. Jadi bagi mereka ya mereka juga melakukan apa yang menjadi tugas mereka seharusnya. Jadi jangan lagi ada desakan-desakan dari warga ya, dan sekalipun ada ya udah biarkan aja mereka mau ngomong apa terserah. Yang penting tugasnya dijalankan. Seharusnya sih begitu. Dan apalagi seorang camat seharusnya tahu soal ini, apalagi juga di bulan Januari yang lalu seorang Pak Presiden menyampaikan soal ini. Dan camat adalah pemerintahan juga. Seharusnya dia tahu apa yang menjadi kewenangannya di dalam memimpin ya wilayah yang ada di tempat dia teman-temannya itu di Kecamatan Sindang Jaya. Oke, lalu berikutnya Abudin menyatakan sebagai pelaksana aturan atau regulasi pihaknya akan tetap mendukung keinginan warga untuk tidak menandatangani izin pembangunan sarana ibadah itu. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini luar biasa sekali. Ya, ini hanya gara-gara desakan, bayangkan. Saya nggak ngerti kok bisa ya ada camat yang seperti ini. Takut sama warga. Ya, atau mungkin kalau boleh biar yang mendesak untuk menolak pembangunan gereja itu jadi camat aja sekalian. Biar yang jadi warganya itu adalah Pak Camat Abudin ini. Iya, bagi saya dia nggak tegas soalnya.
Bagi saya dia nggak ngerti ya, dan dia nggak tahu bagaimana dia mau memberikan solusi kepada warganya gitu loh. Coba ingat ya, coba lihat. Hanya gara-gara mayoritas beragama Islam di tempatnya, di wilayahnya, di kecamatannya itu, dan terkhusus di desa Sindang Jaya ini, dia juga mendukung kalau misalnya warga tersebut untuk menolak pembangunan gedung gereja. Di mana prinsip seorang camat ini, dan di mana aturan-aturan yang selama ini yang harus dia jalankan? Ya, kenapa Anda bisa takut? Aduh, memang, dan hal ini juga perlu kita tekankan ya. Ini adalah masalah ketidaktegasan juga dari pihak pengaman, pihak kepolisian. Ya, seharusnya pihak kepolisian ini memberikan keamanan juga untuk masyarakat ya. Karena kadang-kala kan kita melihat ada pelarangan ibadah, ada gangguan ibadah yang sedang berlangsung ya. Tapi sepertinya ketika di situ ada anggota Polri atau polisi-polisi, mereka nggak bisa berbuat banyak teman-teman. Bahkan mereka hanya bisa menjadi penonton saja. Nah ini dia. Jadi apa yang terjadi ya, warga-warga nggak takut dengan apapun juga. Jadi mereka merasa mereka paling hebat dan paling ditakutin. Jadi ya kami mau buat apapun jadilah. Ya nggak ada yang memaksa kami dan nggak ada yang sanggup untuk melawan kami. Nah ini dia. Jadi pemerintah saya pikir ya harus tegas dalam hal ini. Oke, yang terakhir kita akan melihat ini dia. Saya sebagai camat, ini pernyataan dari seorang camat ya. Saya sebagai camat, kalau warganya, kepala desa dan DPRD setuju, ya saya setuju juga, tandasnya. Ini camat nggak tahu, teman-teman. Ini camat nggak paham. Dia juga nggak pakai hati nurani. Tapi ya udahlah. Saya nggak terlalu banyak ngomong. Yang penting bagi saya, kejadian ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, dan tentunya ya kita sih banyak berdoa saja dan banyak bersabar dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi sekali lagi, untuk Pak Presiden Joko Widodo, ya, dan Pak Kapolri juga, ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, bahkan Menko Polhukam sekalipun, ayo tegas dalam hal ini. Jangan sampai terjadi pembiaran dengan mereka-mereka yang seringkali melakukan intoleransi di berbagai daerah. Ya, karena kami butuh kenyamanan dan keamanan untuk beribadah. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.